dengan Dupo itu istilahnya sebagai sarana penyaluran energi kita. Energi manusia. Biolistrik kita. Jadi Dupo diisi suatu biolistrik, getaran listrik manusia, dibakar akhirnya. Kaget ada kejadian, mendung datang kaget. Oh, terus panik. Ya, terus ada makhluk gelibet datang, jangan kaget. Gitu. Karena memang di situ diperlukan salah satu ketabahan mental, kesiapan mental. Meskipun hanya duduk, bakar Dupo, doa dengan mencangkul, kadang-kadang tenaganya keluarnya lebih banyak ini. Energi terserap. Karena antara Cipto Rasa Karsonya harus menyatu. Udah malam, pintu sudah saya kunci. Yang ngobong Dupo tahu-tahu di depan saya ada 3 orang pakai peci, berpakaian, pakai songkok, pakaian Islam lah gitu. Assalamualaikum. Tahu-tahu tidak saya buka pintu, sudah di depan saya. Saya nggak lari, tetap saya hadapi. Permisi, sampean siapa? Saya namanya Cigede, Citangkil, Cirangga. Ketemu tidak lebih dari 10 menit. Tidak, saya bukan itu, hilang lagi. Halo Sobat Javanika semua, kembali lagi di episode terbaru Obrolan Santai. Om Hao. Iya. Hari ini kita kedatangan tamu lagi dari Solo nih. Iya. Tamu kita ini bukan orang sembarangan Om. Jadi beliau ini adalah salah satu pendiri dari perguruan silat tenaga dalam yang namanya Bima Sakti. Itu di Solo juga. Di Solo. Nah, beliau ini ternyata selain itu juga menjadi seorang penghujan Om. Iya. Pas kita omongkan pas sekarang ya musim hujan seperti ini ya, musim penghujan ya. Betul. Dan jadi levelnya udah bukan di kondangan lagi nih Om, tapi ya kondangan gede lah. Ibaratnya salah satunya adalah di acara balapan motor di Sentul. Oh iya. Tuh. Nah ini sebelum kita memperkenalkan dan juga ngobrol lebih lanjut dengan teman kita dari Solo ini, kita mau mengingatkan dulu untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya bisa dapat pemberitahuan lebih awal tentang episode terbaru Obrolan Santai itu. Dan jangan lupa juga ya Om untuk like, komen, dan juga share sebanyak. Ya, dan tentunya nyalakan lonceng yang sudah subscribe ya. Betul. Dan bisa saran-saran nih, kita habis ini mau ngomongin ngobrol apa ya, dengan bintang tamunya siapa. Kalau ngasih saran juga ngasih solusi. Betul sekali. Gitu, ini gimana gitu. Jadi kita lebih interaksi. Daripada ada iklan-iklan itu ya, kita basmi iklan itu. Benar. Begitu teman-teman. Nah ini tidak usah berlama-lama ya Om. Kita langsung saja sambut ada Pak Roso. Selamat datang. Selamat datang. Selamat pada pemirsa semuanya di seluruh Nusantara. Wih, mantap. Ini iya Pak Rosa mau ingetin kita kayak zaman-zaman penyiar zaman dulu TVRI ya. Tadi. Ya tahun berapa ya Om? 90-an. Oh iya. 80-an. Nah kalau saya ingatnya mungkin teman-teman kalau nonton Peaky Blinders. Ya. Ini mafia Itali. Maaf ya Pak ya. Saya biasanya kan pawang hujan tuh kan ada identiknya dengan apa ya? Mungkin kain-kain apa gitu ya Om. Ikat gitu ya. Atau pakai lurik, lure atau jari. Bukan beskap apa sih ya, baju-baju Jawen ya, kejawen gitu. Nah, ini Pak Roso kok nyentrik ini gimana Pak? Lah ini saya untuk bisa bawa pawang hujan itu tidak mesti dengan identik dengan orang pakai ikat baju hitam dan sebagainya. Semuanya kan yang penting kita bagaimana action dan aplikasinya. Gitu. Jadi istilahnya tentang atribut tidak mesti sama kita. Memang kami beda gitu. Mungkin kalau orang-orang ketemu Pak Roso di jalan ini mungkin lebih ke hormat karena agak kayak gitu. Enggak, kita nggak belum nyebut. Nggak apa-apa. Nggak, jangan. Oke, Pak Roso ini sudah berapa lama menjadi seorang pawang hujan itu sendiri? Saya tepatnya mulai tahun 91. 91. Udah hampir 35 ya Pak ya? 91 itu dimulai dari kalau saudara dulu punya kerja kita mawangi, punya kerja dari yang kecil-kecil dulu. Ya. Puncaknya kita mulai 95. Waktu itu kami dipanggil Pak Helmi Sungkar almarhum. Ada kan gudang garam Championship.
di Solo Baru September 95. Waktu itu meskipun bulan September ternyata hujan deras, bikin sirkuitnya susah. Kita dimulai dengan pembikinan sirkuit supaya tidak hujan. Akhirnya kita diminta tolong seminggu tidak hujan gitu. Itu yang pertama. Terus berlanjut setiap ada acara di Purwokerto, di Tegal, pernah kita di Muara Enim, dekat Palembang, itu kita dimintai tolong untuk menjadi istilahnya mengendalikan cuaca. Mohon maaf itu atas izin Allah aja lah. Bukan menolak hujan, tapi di sini garis bawahi kita memindahkan. Ya, itu kita laksanakan kalau acara itu sangat urgent, jangan sampai hujan. Ya, kita menghadapi event yang paling merasakan besar. Itu adalah waktu 24 Oktober dan 25 Oktober. Itu kan Grand Prix pertama di Indonesia. Marlboro Indonesian Grand Prix di sirkuit Sentul. Dihadiri Bapak Presiden Soeharto dan Bapak Tri Sutrisno. Itu acara pawang hujan yang benar-benar tantangan kami. Tidak boleh bocor gitu. Itu waktu yang mengajak ke sana ya Pak Helmi Sungkar dan Pak Tinton Suprapto. Kebetulan saya secara pribadi dengan Pak Tinton karena beliau orang Mangkunegaran saya kenal pribadi, dengan Pak Helmi Sungkar juga kenal pribadi. Begitu, Mbak. Wah, ini pengalamannya ini ya Om, berarti mulainya dari ranah keluarga dulu nih. Habis itu ranah nasional internasional ya. Keren banget. Nah, tapi ini tadi kan Pak Roso sudah ini ya menyebutkan bahwa sebenarnya kalau hujan itu bukan pawang hujan itu bukan menolak nih, tapi lebih ke memindahkan gitu. Awan. Iya, memindahkan awan. Berarti itu sebuah fakta nggak Pak? Kalau kita bilang mitos atau fakta bahwa kalau memawang hujan itu hujannya dipindah ke lokasi lain, itu betul? Betul. Tapi bisa ini ya, milih titik tujuannya gitu kemana? Ya, jadi gini, kalau mau memindahkan kita pertama menilai situasinya gimana? Arah angin kemana? Jangan melawan arah angin. Misalnya arah angin ke selatan, ya kita usahakan buang ke selatan. Tapi kita menilai di selatan ada event apa enggak. Kalau dari selatan ada event, daripada kita gesekan benturan, kita arahkan ke tenggara atau ke barat daya. Jadi win-win solusinya gitu supaya tidak gesekan. Gitu. Itu yang saya praktekkan udah puluhan kali seperti itu. Kita ada acara balap, selatannya ada acara pasar malam. Kalau saya buang ke selatan, pada radiusnya kan itu cuma 3 kilo kita itu. Itu kasihan panitia yang sana. Win-win solusinya kita cari jalur ya tidak ke barat daya atau tenggara, mana arah. Tidak nabrak langsung tapi miring. Begitu Mbak, supaya kita dengan slogan memayu hayuning bawono, semua rukun. Iya, betul. Jadi ini ya tetap ada kode etiknya juga ya. Pun juga biar mungkin ini ya menghalau juga biar nggak perang pawang. Nggak gesekan. Benar-benar. Nah terus ini mungkin ada ini lagi. Biasanya ini ya Om, ada mitos, bukan mitos, mungkin perkataan bahwa pengendalian hujan itu cuman akan berhasil ketika hujannya belum turun. Kalau seumpama sudah terlanjur turun, itu pawang pun juga tidak bisa mengendalikan itu, gitu katanya. Ya nah gini, memang yang terpaling bagus sebelum hujan turun dikendalikan. Tetapi peristiwa kemarin tanggal 20 Desember dan 21, tepatnya tanggal 20 Desember di Makoyon 413 Kostrat Palur Mojo Laban, Sukoharjo, kan waktu lambang ombak pelajar tingkat nasional itu awalnya tidak pakai pawang. Jam 12 pas luhur itu hujan deras. Akhirnya pertandingan diberhentikan. Saya pas among tamu di tempat tetangga ditelepon oleh Serma Agung. Itu anggota Intel 413. Bla 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 bla. Saya meluncur ke lokasi. Sampai di lokasi jam 1:20 menit. Hampir setengah 2. Hujan deras ya. Terus saya berdoa, hujan rintik-rintik. Tapi saya udah untung di rumah saya udah ada peralatan yang mau saya bawa. Sampai saya minta waktu 1 jam pada panitia. Alhamdulillah dalam waktu belum 1 jam hujan reda. Jam 2 lebih sedikit acara bisa dimulai lagi. Itu kan Sabtu latihan resmi itu.
sampai jam 4. Ya. Terus minggunya juga berlanjut tanggal 21 itu dari kita nggak boleh hujan itu jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alhamdulillah berhasil pas jam 3 jam 15 jadi 3 sore itu lebih 20 apa 25 menit saya lepas terus hujan deras. Hujan. Gitu. Tapi Jadi saya ngalami yang kalau pas hujan dipanggil itu 2 kali. Ya sama di 413 waktu itu ada HUT istilahnya Indosiar di tahun 2023. Itu di Mako yang 413 acaranya jam 20 ya. Itu jam 6 sore hujan deras maghrib. Pas saya habis sholat maghrib telepon saya datang ke sana. Alhamdulillah itu yang nelpon waktu itu Mas Buyung juga anggota Intel. Tidak hanya dijemput, akhirnya dijemput saya pakai mobil. Berhasil dari jam waktu itu acara dimulai panggung jam 20 tuh, sampai jam 24 ya alhamdulillah hujan. Jam 1 tidak hujan, jam 1-nya baru hujan. Tuh 2 kali itu. Di tempat lainnya enggak, yang mendadak-mendadak di tentara itu. Nah, lainnya acara-acara semuanya orang punya kerja itu umpama besok mau punya kerja kita bisa minta waktu 2 hari sebelumnya. Karena biasanya saya semalam tidak tidur gitu loh. Itu tirakate ya? Ya, istilahnya ya karena bagaimanapun pengendalian cuaca itu adalah manunggaling kaula Gusti, kita bahkan mendekat pada Tuhan Yang Maha Esa. Decision maker-nya di sana. Ya, betul. Kita hanya usaha. Kita makhluk yang tidak ada apa-apa dibandingkan Allah. Jadi memang malam kita mau petunjuk. Di situ ada petunjuk apa? Oh, golek alang-alang misalnya. Di situ persyaratan karena alang-alang itu golek pandan wangi. Jadi persyaratan selain ada kita nyumet dupa biasanya ada kembang. Dari situ ada brambang, ada lombok memang gitu. Semua itu tentunya lambang-lambang memandu kita bagaimana untuk mohon pada Tuhan. Misalnya adanya brambang merah, bawang merah, itu kan buah kalau dioncek tidak ada isinya. Itu kolaborasi antara doa dan usaha pada sing ngecat lombok. Jadi tapi tidak hanya tadi, tapi diadanya dengan ada doa. Wong Jawa mesti ada jawabnya gitu, Mbak. Amin. Nah itu juga termasuk satu fakta terakhir yang pengen kita cek ya Om ya. Kan ada nih katanya Pak, kalau seumpama kita bikin tusukan atau kayak sate gitu dari bawang merah terus cabai ya Om ya. Nah, itu ditancepin ke tanah terus gitu katanya bisa untuk mewangi hujan nih. Nah itu tuh sebenarnya apakah juga cuma mitos aja atau sebenarnya bisa oleh orang biasa atau mungkin perlu ada tambahan lelakunya nih? Yaitu di situ memang panduannya, guidance-nya lah. Bahwa itu tidak hanya ditancap tapi wong Jawa yang jawab gitu. Ada perlakuan, ada treatmentnya mesti. Nggak bisa kalau hanya ditancap tuh nggak bisa. Karena sesuatunya ditancap tidak ada doanya, itu tidak ada apa-apanya. Jadi sebetulnya dengan adanya bawang merah dan cabai itu adalah ayat-ayat hidup bagaimana memandu kita bahwa kita harus berdoa dan berusaha dikolaborasikan pada sing ngecat lombok. Decision maker-nya pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mbak. Jadi ini ya tetap bagaimanapun juga ya pawang hujan pun sebenarnya sebagai perantara saja. Lantaran ya. Lantaran, benar. Nah, Om Nek Om Ho pernah nggak Om pernah mencoba memewangi hujan nggak? Siapa tahu kan? Saya sudah pernah cerita belum ya? Belum ya? Lupa aku coba. Apa? Cuman sedikit cerita ya Pak ya. Monggo. Tahun 2014 waktu saya masih jadi guide ya. Kebetulan tamu saya itu dari India waktu itu. Jadi kita kayak escort gitu loh Mbak. Dari India nonton sendera tari namanya di Prambanan. Kan tuh malam karena open air ya. Gitu. Terus sudah mau Anoman Obong itu udah api tuh mendung ceritanya. Gitu mendung. Terus memang sana pakai pawang Mbak, saya tahu gitu. Cuman karena saya dampingin rombongan terus ada yang ngirim sinyal ke saya. Siapa itu Om? Yang di situ. Oh, yang Mawangi. Saya tahu pawangnya ada 3 orang. Terus ngirim sinyal ke saya, tolong dibantu gitu.
udah ngikut aja, tangan saya ngikut aja. Waktu itu dengan tangan kiri saya. Pakai tangan aja. Pakai tangan, ikut. Jadi waktu itu udah mendung, udah kremun, orang Jawa bilang tuh udah kremun, gerimis. Saya nggak tahu, Papa ngikut aja Mbak, saya nggak tahu, tangan gini aja. Gini, kayak kita ada kelambu itu, gini akhirnya ya aneh tapi nyata ya, kuasa Tuhan ya. Langitnya yang mendung, warnanya itu hitam seperti itu, dan benar-benar ajaib waktu itu membuka gini. Buka. Akhirnya kemudian Anoman Obong itu, terus bau dupa waktu itu. Dupanya bukan cendana tapi yang kayu wangi. Dupanya, saya tahu kok dupanya itu apa enggak, tapi nyebut merek. Dupa paling mahal. Itu terus nyium itu selesai. Ya alhamdulillah waktu itu. Gitu. Ya ibarat kata kan kita sama-sama kerja di situ, terus ini karena orang asing pengen nonton banget gitu, ya saya mohon bagaimana ini bisa. Ini yang pertama Mbak, yang kedua itu pas ke Merapi waktu itu. Jadi fotografer, tapi orang asing juga. Waktu itu dari Belanda kalau saya waktu itu. Terus kita escort juga, itu tanya ke saya, ini udah jauh-jauh kalau lihat Merapi gitu. Nek Merapi waktu itu kan dikenalnya The Giant Mountain ya, atau Gunung Pemalu. Karena selalu ditutupi, mukanya ditutupi dengan kabut. Itu nggak hujan kalau yang itu. Coba minta waktu sekitar 5 menit saja, bisa dibuka nggak? Gitu. Ini berarti memawangi kabut. Kabut buka. Waktu itu juga saya ya cuma ngikut, yang penting jadi orang memanut ya, dikasih tahu gitu. Waktu itu juga sama Mbak, ini terus tangan kiri buka ke kiri, sini buka ke kanan, nyampaikan ke Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton yang ada di Keraton Merapi dan yang Sunan Merapi. Saya ini aja seperti ini, tujuannya baik untuk ini, dibuka. Ya sebentar sepersekian detik saya lihat, buka bentar, difoto cetek, selesai sesuai hajatnya, ditutup lagi. Dan waktu itu pas benar-benar cerah. Akhirnya ketutup kabut lagi. 2 kali itu saya. Keren. Sedikit cerita, belum pernah cerita. Kalau nggak ditanya saya diem aja. Bener. Tapi ini ada saksinya Mbak, itu teman kalau orang Belanda udah pulang, orang Indianya juga. Teman guide masih ada. Mungkin kalau kontak-kontakan mungkin bisa konfirmasi itu nggak halu gitu loh Mbak. Ada teman, ada saksi teman gitu ya waktu itu. Tapi asik juga sih sebenarnya ya, kalau kayak bisa sampai bahkan nggak usah hujan, kabut pun juga bisa ya ternyata. Tapi saya nggak yang seperti Bapak yang memang bidangnya, cuman diminta bantu aja waktu itu gitu. Pas memang ada kebutuhan itu. Iya gitu. Ya ini kalau ini Pak Roso, ini kalau yang di Sentul tuh gimana tuh? Itu kan yang ibaratnya tadi jenengan bilang itu adalah yang paling menantang nih, dan mungkin secara tanggung jawab gede banget ya, karena pun sampai ada presiden nih gitu. Ada RI 1 datang. Nah itu gimana tuh Pak, kisah memawangi hujan di Sentul saat itu? Ya ini gini, ya itu waktu itu kan saya berdua dengan teman saya namanya Agus Purnomo, anak Ampel. Nah waktu itu tanggal 24-nya pagi sampai sore tidak hujan, memang sudah kita lolos. Nah, terus itu saya ceritakan, saya tidak di dalam sirkuit tapi saya di luar. Itu di Gang Irma 4, rumahnya Pak Haji Entuk, bisa dicek itu. Saya dikontrak di situ, ditempati oleh panitia di situ. Kalau komunikasi dengan panitia masih pakai HT, belum ada HP. Ya. Tuh, terus teman saya jam 12:30 malam itu merasa lapar. Silakan kamu cari luar, makan dulu. Kita gantian, karena malam minggu kita nggak akan tidur, harus gantian. Karena kita siap, kan nyumet dupo terus, dupo habis gak terus. Dari malam Sabtu sampai malam Minggu, sampai Minggu sore kan nggak boleh putus. Nggak boleh putus, itu diisi, karena saya orang Islam nggak isi Fatihah, isi doa-doa, sholawatan dan sebagainya lah pokoknya ya. Doanya selain Islam ya coro Jawa kita. Dan saya memang waktu malam Sabtunya datang di situ, saya kulon nuwun orang Jawa. Yang bau rekso di situ. Saya sebutkan nama saya bla 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 dengan teman saya.
Saya datang di sini saat dermo hanya disuruh lah oleh panitia membantu acara Grand Prix ini supaya tidak hujan, selamat dan lancar. Tidak ada korban jiwa, tidak ada korban materi, semoga itu. Nggih. Ya, semoga penjenengan-penjenengan yang Anda nek orang Jawa penjenengan yang di sini mohon maklum. Ini saya ada oleh-oleh lah. Kalau kurang ya mohon beli sendiri kan, saya sediakan uang kericik. Ya, Nggih, ya. nggih. Di situ kan ada pisang raja ini itu dan sebagainya lah persyaratan. Jadi buah-buahan dan ada bunga dan bau wangian itu istilahnya makannya dia. Kesenangannya beliau-beliau lah. Kita istilahnya di dunia sana, dunia lain, saya di dunia ini kita, tapi kita tidak bermusuhan, semua makhluk Allah. Anda jangan ganggu. Kalau ganggu tak laporkan pada yang Tuhan Maha Esa. Pakai malam Sabtu tidak ada. Lah malam minggunya itu jam 1:30 malam. Kan pintu saya kunci. Dia teman saya ngomong, saya keluar mungkin sampai 2:30 lah. Karena saya pengen jalan, pengen ngerti sirkuit. Karena kita ada identitas khusus. Masuk sirkuit malam pun nggak masalah. Ada spesial quest. Dia tak suruh orientasi lah. Namanya orientasi lingkungan apa dan sebagainya. Udah malam, pintu sudah saya kunci. Yang ngobong itu tahu-tahu di depan saya ada 3 orang pakai peci, berpakaian, pakai songkok, pakaian Islam lah gitu. Assalamualaikum. Tahu-tahu tidak, saya buka pintu sudah di depan saya. Lah itu kejadian itu kan tahun 96, waktu saya masih muda, umur 32 tahun. Tentunya takut, tapi kalau saya lari kan malu, namanya pawang kok. Kumisnya tebal kok lari. Ya, saya nggak lari, tetap saya hadapi. Permisi. Jadi bahasanya dia kan sampurasun, ampes. Akhirnya saya nggak bisa bahasa Sunda. Sampean siapa? Saya namanya Cigede, Citangkil, Cirangga. Cigede, Citangkil, Cirangga. Itu kayak saya yang ada di sirkuit Sentul sini. Jadi kan di suatu wilayah itu penguasanya tidak hanya manusia, mesti ada penguasa non manusia. Makhluk astral nih. Makhluk astral gitu loh. Nah, ya waktu kita ngobrol, saya sampaikan karena saya sopan, beliau welcome. Berarti saya dapat green light, lampu hijau kan gitu. Nah, saya sampaikan, bla bla bla. Sebelumnya, dan saya ngomong sekalian, besok sore kalau sudah acara selesai, saya mohon pamit. Kita saling doa mendoakan lah saya gitu kan. Oke gitu. Ketemu tidak lebih dari 10 menit. Tidak, saya bukan itu hilang lagi. Keringat saya udah agak gerontol banget. Mandi keringat lah. Basah semua. Ya begitu, nah teman saya datang, ngopo kok pucat sekali gitu loh. Lah dulunya saya mau hujan hanya dengar suaranya. Ger. Ini ger, ini ger. Dan namanya Makno di depan saya secara visual ya baru itu. Pengalaman pertama. Awalnya saya mawang di mana hanya suara. Atau mak gelibet gitu dong. Kulon wun yang lap. Langsung. Ya. Ini ger, aku golekno kembang cempaka mulya misalnya. Aku golekno suruh belum apa-apa, paling cuma mintanya enggak pernah lah yang berhadapan ya seumur hidup itu pertama kali saya ketemu. Ya pengalaman mistis yang mencolok itu, lain-lainnya tidak menonjol. Nah, saya pikir memang itu memang acara internasional waktu itu. Dihadiri kan nggak keliru waktu itu 18 negara kan itu. Ya itu Pak. Jadi kehadiran presiden juga sangat pengaruh, wibawanya luar biasa. Nah, acara dimulai, seremoni dimulai, kan saya duduk, itu saya suruh datang juga. Makanya saya pakai jas, pakai dasi, pakai space quest di belakangnya presiden. Itu suasananya memang kalau kehadiran presiden tidak pernah tapi mendung, tapi mentiung amanah. Saya tuh balik lagi ke lokasi, saya izinkan. Memang tantangan yang paling berat kalau ada acara dihadiri presiden. Ternyata presiden bagaimanapun wibawa dannya memang
Kalau acara-acara orang punya kerja, balap, di ada orang pertunjukan musik gitu dan sebagainya, kayak Kantata Takwa di alun-alun selatan 95 itu dulu kami yang mamahi gitu. Terus 15 September 91 di Stadion Sriwedari itu Kantata Takwa. Lah itu mulai kita pertama kali jadi pawang hujan acara besar jadi Kantata Takwa di Stadion Sriwedari 14-15 September 91. Oh ya, itu berarti awalnya. Awal saya mulai dikenal karena waktu itu yang membawakan Mas Freddy Surengso, ketua PP, ketua Pemuda Pancasila, beliau kakak kelasnya di SMA 4 Surakarta. Beliau dekat dengan salah satu personil di Kantata Takwa, termasuk Pak Iwan Fales atau yang jelas itu dengan Pak Sawung Jabu gitu, waktu itu akrab. Itu acara, yaitu pengalaman pertama acara besar 91 itu. Seperti itu Mbak. Keren sih. Pengalamannya sangat luar biasa sih ini Om. Nah, tapi ini Om, kalau tadi kan Pak Roso bilang bahwa untuk mendapatkan kedatangan atau kehadiran secara visual dari makhluk astralnya kan baru pas di Grand Prix ini ya Pak. Nah itu Om, apakah memang karena hajat yang sangat besar, bahkan juga ya tadi yang hadir juga orang-orang besar, sampai pada akhirnya ibarat penggede tak kasat matanya di Sentul itu keluar, atau memang ini setiap perizinan acara di sana di Sentul itu memang 3 sosok itu tadi pasti akan muncul? Iya, kalau di sini memang mengikuti eventnya itu jelas. Yang jadi tuan rumah, hostnya mana, itu sebenarnya nanti kaitannya juga dengan yang ada di Nusantara, penguasa. Nah, beliau yang bertiga itu kenapa kemudian bertemu dengan Pak Roso ya secara fisik nampak gitu ya. Itu sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan Sentul di Bogor aja, tapi sudah di ya bumi Pasundan, udah lebih ke Jawa Barat secara keseluruhan karena memegang wilayah itu gitu. Bukan itu bukan regional Mbak, tapi sudah provinsi. Oh iya. Karena menjadi hostnya gitu. Oh benar sih, iya. Jadi kan ketika kita akan ada satu keperluan, kita akan ada hajat, kita akan ada acara, kita ngelihat ratingnya dulu, nilainya ini sejauh mana. Tentunya semakin tinggi, semakin susah siapa yang hadir secara fisik. Tentunya non fisik juga akan menyesuaikan Mbak. Gitu, sehingga perizinannya akan berbeda. Kita mintanya seperti apa, yang mau disampaikannya apa. Ya dalam artian di sini sebenarnya bukan terus wah kita mungkin orang tanya oh ini makhluk ini nggak ada atau kita nurut ada. Sebenarnya kita menjaga harmonisasi, keseimbangan. Jadi hablum minalamnya, nanti hablum minanas dan hablum minallah ke atas ya. Jadi bagaimana ini harus vertikal, horizontal itu selaras. Satu yang tidak cocok atau tidak masuk aja ya yang hajat kita sampaikan ini nggak akan dikabulkan. Ya ini sebenarnya sama kalau kayak syuting juga tingkat izin. Oh izinnya? Iya izinnya apa, ada beberapa yang mungkin sudah bisa di list, ada yang enggak. Terus eventnya mau apa juga, efeknya mau apa, tujuannya untuk apa gitu. Jadi nggak bisa sembarangan kalau kita berkaitan dengan dunia astral, sesuatu yang tidak kelihatan atau yang berkaitan dengan leluhur atau apa itu kita harus ikut pakem-pakemnya. Itu yang satu hal yang nggak boleh dilanggar, baru kita lanjut ke step berikutnya. Gitu. Karena ini yang berkata bukan melawan alam, menselaraskan dengan alam. Ya, benar-benar. Gitu. Tapi nih Om, kan Pak Roso ngapunten jenengan saking Solo nggih? Dari Solo ya. Kan Jawa Tengah nih. Terus yang di handle nih, yang ini kan Jawa Barat. Terus juga 3 sosok tadi kan Ci itu mungkin kayak Ki ya. Nah, itu kan berarti juga orang Sunda Jawa Barat lah. Nah, itu apakah untuk secara energinya itu mungkin awalnya ada benturan dulu? Kalau benturan tidak sih Mbak, cuman kan kita punya paspor ya. Berkata visanya Pak Suroso ini di approve nggak sama imigrasi sana. Jadi berkata beliau itu kan ya
boleh dibilang ya kayak petugas imigrasi. Sebenarnya kita mau memasuki satu wilayah yang hari-hari kita nggak ada di situ. Iya, iya. Di mana hari-hari kita itu ini loh Mbak, itu paspor kita loh. Mau kita domisili dimanapun ya hari-hari kita ditanam di mana itu udah jadi paspor. Misalkan kayak Mbak Noven, ini misal hari-hari Jawa Tengah, Mbak Noven tinggal di Amerika sana nggak bisa. Kecuali kalau hari-harimu bawa ke sana itu bisa pindah kewarganegaraan secara spiritual. Tapi nggak bisa. Hari-harimu ya hitungannya Ya. Jawa Tengah. Kayak saya gitu, misalnya saya tinggal Jogja, Jateng gitu, tapi hari-hari saya di Jawa Timur. Makanya kalau saya masuk Jawa Timur lebih gampang, kenapa? Karena bisanya saya udah masuk ke negara saya, areal saya gitu. Jadi aksesnya udah terbuka. Ya ini analoginya Ya, gitu. ya, Jadi ya. ketika kita pindah ya ditanya asalmu dari mana, ini verifikasi enggak, tujuannya seperti apa, hajatnya seperti apa, kalau itu di approve, oke, jalan. Dan durasinya mau sejauh mana? Kita nggak bisa over loh. Sekali over malah semuanya di blok. Tahu saya gitu Langsung sih. ditolak nanti Tolak, aman. iya. Ya, di blacklist gitu. Oke. Nah, Pak Rosso, jadi kalau terkait kegiatan mengendalikan hujan tadi lagi Iya. di Sentul tadi. Apakah kan ada presiden nggih, maksudnya kan kalau setahu kita itu kan maksudnya tetap presiden atau penggede lainnya tuh pasti juga mereka punya bawaan pelindung nih. Pasti. Nah, apakah kehadiran bawaan pelindungnya itu yang ikut menyertai itu memberikan dampak ke ini Pak, pengendalian hujan yang sudah jenengan lakukan? Saya lihat karena beliau yang saya rasakan kedatangan pembesar itu biasanya pelindung-pelindung malah banyak membantu. Biasanya. Yang penting di mana-mana itu asal kita tuh sopan. Yeah. Jadi istilahnya kalau kita di mana ya seperti kita masuk ke Jawa Barat itu diverifikasi oleh imigrasinya sana itu. Kalau saya tidak sopan dan langkah-langkah saya salah, pasti saya mesti persona grata mesti disuruh pergi ya gitu. Enggak di karantina Mbak. Dan saya waktu itu udah matur kalau orang Jawa ya. Yeah. Saya hanya hari ini dan hari ini. Dan sudah saya pamitkan. Mungkin kalau saya hari Senin mawang di situ mungkin sudah tidak diizinkan gitu. Karena lebih dari Ya, izinnya tadi. seperti itu. Ini sama dengan Mas Om Hao itu tadi seperti itu. Yang saya rasakan dan di mana-mana saya merasakan asal saya sopan. Gitu. Saya nggak pernah dapat benturan. Di Sumatera ada yang Muara Enim, gitu, dekat Palembang, saya nggak ada masalah. Agak masalah sedikit waktu di Tegal, ada acara di Tegal Jawa Tengah. Tapi sesudah kami nego dengan baik, secara tidak ada masalah. Awalnya memang ada di situ katanya ada orang ngedusi kucing gitu. Artian sebenarnya atau gimana? Ada, saya diberikan bla-bla wong di waktu itu dikirimi surat gini-gini. Pak dusi kucing kan jebol gitu loh. Kita datangi baik-baik, udah ketemu face to face saya ajak salaman malah welcome kayak saudara. Awalnya mungkin beliaunya mau jadi pawangnya tapi kok mawang datangkan dari luar dari Solo. Ya. Yang saya rasakan ini guys, ya kita gunakan ilmunya angkatan darat bina teritorial pinter lah gitu loh. Kalau kita tuh bina teritorialnya bagus ternyata ya enak, nggak ada masalah. Jadi saya mengedepankan istilahnya bagaimana kita negosiasi dan bicara dengan baik. Jangan sampai ada gesekan. Kalau ada gesekan, kalau bisa kita bikin landai ya kita landai. Kalau perlu kita mengalah ya nggak ngalah. Yang penting jangan terlalu tidak gitu. Tapi kalau saya ketemu dan saya sopan, naik by phone nggak, ketemu face to face, orangnya mesti jadi baik. Awalnya dikatanya gini-gini, saya temui, kita silaturahmi ke rumahnya, bagus, malah welcome. Itu yang saya rasakan. Ini Pak, kalau tadi kan tentang ini dari yang dibawa presiden atau penggede yang di dalam Indo ya. Tapi kan acara itu kan internasional ya. Dan beberapa negaranya kan juga mungkin negaranya kurang lebih hampir sama kayak Indonesia yang spiritualnya kuat gitu. Kuat ya. Kadang kan mungkin mereka juga ada nih bawaan. Nah, itu apakah itu menjadi salah satu masalah, bisa menjadi salah satu masalah juga ketika dalam pengendalian hujan, entah mungkin yaitu bentrok energi tadi atau kayak penghuni aslinya yang di Indonesia atau di sekitaran lokasi itu tuh mungkin kurang suka dengan yang dibawa. Saya gini,
saya splitkan permasalahan. Saya fokus. Itu setiap pembalap dan officernya mesti membawa seperti itu. Tapi istilahnya kita dah say hello, urusanmu urusanmu, urusanku urusanku. Kayak nek di Islam lakum dinukum waliyadin. Agama bagimu, agama bagiku. Ternyata itu yang saya rasakan, saya nggak ngurusi urusan. Udah sampean ben silahkan pembalap sampean bersurvive bermenang dan ini monggo. Saya fokusnya tidak hujan, selamat baik jiwa, raga dan material yang ada di situ, misinya itu. Cuma itu dong. Ternyata saya berapa kali nggak pernah benturan. Semua pembalap di bawah. Lebih-lebih sepak bola. Saya pernah mewakili waktu sepak bola di waktu itu di Bali nggak cedak. Wonosobo itu. Oh iya. Antar pemain. Nah, monggo pemain ini dengan main daripada bawa suhu sendiri. Saya waktu itu misinya supaya tidak hujan ya sudah saya fokusnya gitu. Nah, ojo ganggu, tidak saling ganggu. Itu fokus saya. Jadi meskipun kita tidak ketemu face to face, batin. Lu ke situ, gue ke sini gitu. Itu yang saya rasakan itu. Jadi nggak pernah saya rasakan benturan. Yang saya rasakan ya itu pernah di Tegal ya karena memang waktu itu mungkin beliaunya merasa lebih expert di dalam itu kok tidak digunakan. Sudah saya datangi, saya lobby dengan baik, dengan kekeluargaan, welcome, saya malah dibantu. Saya beri uang tidak mau. Jadi lebih ini ya Pak. Jadi ya ibaratnya pengendaliannya juga lebih solid juga ya untuk acara itu. Tapi nah ini Pak kan ternyata masing-masing pemain bawa ya tadi masing-masing. Cuman kadang kan ada persaingan yang kurang sehat nih. Seumpama katakanlah tim kita mungkin ini perumpamannya adalah tentang sepak bola gitu. Pertama ini tim tuan rumah sama tim tamunya nih. Semua yang dari tim tuan rumah ini entah ada yang usil, ibaratnya biar kayak mereka kan lebih menguasai lapangan, jadi entah hujan ataupun enggak mereka aman aja nih. Ada nggak yang pernah mencoba dari bawaan ini untuk kayak malah ganggunya ke jenengan biarin aja hujan kita tuan rumah aman aja kalau sama itu. Ya seperti itu biasa. Namanya kerikil-kerikil kecil. Tapi kan kita sudah ada strategi. Makanya saya mau melangkah itu mesti ada 5 langkah. Yang pertama menilai situasinya. Situasinya kita nilai dulu Mbak Melangkah. 2 untuk menentukan sasaran strategi. Yang kita sasar apa? Supaya tidak hujan, supaya pertandingan lancar. Terus kita kaji. Ya, oke, kaji baru kita laksanakan. 5 kita kendalikan. Kira-kira langkah yang saya laksanakan seperti itu. Langkahnya orang bodoh-bodohan seperti itu. Tetap pada akhirnya juga sudah ada strategi cadangan ketika takutnya kalau ada gangguan kecil biasa, tapi kalau kita akhirnya kita beritahu lu jangan ganggu, saya nggak ganggu lu, balik dengan baik. Berarti tetap ini ya sebenarnya di antara makhluk-makhluk astral itu pun antara mereka maupun dengan antar manusia pun juga tetap ada sikap respeknya juga ya untuk menghargai satu sama lain gitu. Tapi Om, nek pawang hujan biasanya juga nek tahu Om Hao sekalian mageri nggak? Magerinya dalam artian dari serangan lainnya gitu loh. Mungkin beda ini ya Pak ya, beda bidang sih kalau magerin. Jadi biasanya nggak sepaket. Mungkin seperti yang disampaikan Pak Roso tadi, dari saingan sesama pawang hujan itu yang paling riskan. Saingan di sini mungkin tadi yang mungkin kita sebut yang dari daerah, mungkin nggak dapat tender yang kita sebutnya, atau dari tempat lain yang sama tadi, makanya ada win-win solution gini. Tapi kemudian kalau mageri itu enggak sih Mbak, mungkin urusannya ada beda spesialis. Karena begini, kalau dalam hal metafisik itu kita punya spesialis sendiri. Kalau ngomongin bisa ABCD itu bohong tuh. Itu udah orang ibul. Saya bisa paket A, paket B, paket C nggak mungkin. Jadi modelnya udah kayak dokter spesialis gitu. Jadi kita punya, misalkan kasarnya yang saya ya Pak, Pak Rosa mungkin lebih expert di hujan, saya suruh hujan ya nggak bisa.
Tapi kalau misal ini dulu ada apa, saya bisa Mbak. Tapi saya kalau paham hujan saya nggak bisa. Ya. Jadi kita punya bidangnya, mungkin ada yang pengobatan alternatif, kena santet itu ada sendiri. Mungkin yang apa nyari barang hilang ada sendiri, yang mageri ada sendiri gitu. Nggak bisa. Ya. Pemerintah kan lebih ke spesialis ya atau subspesialis, jadi lebih dalam Ya, ya. gitu, nggak bisa. Iya. Berarti tetap pada ini ya, yang Iya. menjadi berarti aktor utamanya adalah orang yang punya spesialisasi itu. Pun mungkin nanti kalau ada orang-orang lain di sekitarnya itu menjadi ini aja supportnya aja gitu tambahan. Gitu. Support atau misalkan kalau orang penting ini misal presiden apa untuk melindungi dia ya udah ada sendiri. Kecuali kalau misal dia membawa yang khusus untuk ngebersihin atau untuk ngebooster energi itu mungkin ada bisa. Dan perlu menjadi catatan kalau di bidang seperti itu mah nggak kelihatan sih Mbak. Ya. Bener-bener nggak kelihatan orangnya, jadi nggak terlalu mencolok yang pakai apa etnik pakai ikat ada apa nih tengkorak itu kan aksesoris saja. Ya. Itu nggak kalau yang asli mah ya kayak Intel nggak kelihatan. Nggak kelihatan, tapi kalau bagi kita yang apa punya ID kita ya kita tahu misalkan ini untuk itu, untuk ini. Kadang nyun sewu ya Mbak ya, cuman kelihatannya kayak cuman nyapu cleaning service tapi bisa loh ada. Ya dandanannya kayak cleaning service nyun sewu. Ada yang cuman di tribun penonton nonton, ya makan biasa, pakai baju ya biasa, pakai baju jeans. Ada yang nyun sewu pakai hijab, apa itu enggak kok yang pakai apa menyan. Itulah acara entertain Mbak. Iya. Enggak yang dukun banget untuk ngetok gitu ya. Iya, terkadang ada memang orang yang awam tapi di cosplay seperti itu untuk mecah konsentrasi. Jadi seolah-olah tahu nih, oh ini kayaknya bawa tongkat ke sana ke sini, bawa dupa, tapi enggak, itu cuma cosplay aja. Itu ada juga. Yang asli mah nggak kelihatan. Ya, Dan nyamar, bukan nyamar ya, jadi kerjanya cuman jadi kayak pedagang di Paki 5 di event itu juga bisa loh. Ya. Itu ya berarti nek sing lebih ibaratnya yang lebih mumpuni itu biasanya lebih andap asor ya untuk ininya. Tidak ngeliatin Mbak, karena kalau terlalu kelihatan memang mungkin tirakatnya yang sudah dilakukan lebih dulu atau beberapa syarat apa, tapi nggak terus diketok-ketok modelnya emang gitu. Iya sih. Pun kalau lebih kelihatan nanti kalau ada soalnya kompetitor yang memang disuruh nyerang kan ketahuan gampang tuh, oh ini yang ini Ya, secara kasat mata sih. dipecah. Iya. Pak Roso, ini Iya. kalau boleh kita ini ya mengulik lebih dalam ya untuk metode yang jenengan pakai untuk mengendalikan hujan. Kan tadi sudah sempat disebut ada dupa nih. Ya. Karena itu apakah dupa saja atau seperti apa? Ya, ini yang jelas dalam pengendalian hujan kita itu istilahnya ini seorang hamba Allah, kita jangan lupa kita mohon pada Allah, tapi kita harus berdoa dan usaha. Jadi kita dekatkan, kita hubungan dengan Tuhannya, manunggaling kalau Gusti lebih dalam. Itu yang doa dan niat baik. Dengan dupa itu istilahnya sebagai sarana penyaluran energi kita. Energi manusia. Biolistrik kita. Jadi dupa diisi suatu biolistrik, getaran listrik manusia dibakar akhirnya. Kita dupa atau penyancino lah ngaran itu kan yang bujuk panjang-panjang itu. Biasanya saya membakar dupa awalnya biasanya ganjil, biasanya 5. Kalau udah bahaya, kalau belum ya 3 dulu biasanya. 3 dulu, jadi kita bakar, kita isi suatu getaran listrik manusia. Dengan diisi suatu getaran kan dibakar. Ini naik ke atas. Di atas timbul panas. Lah udara itu bergerak dari maksimum ke minimum. Timbul angin gitu lah. Lah kekuatannya berapa joule? Saya kira kayak Mas Hao lebih pintar menghitung. F dengan M kali A setengah MV kuadrat, fisikanya seperti itu. Lah pernah lihat literatur yang pernah saya baca, kekuatan listrik manusia itu per sel ada 0,03 milivolt. Lah itu kalau dihubungkan seri berarti berapa ribu volt. Lah dengan itu digetarke, lah umumnya itu maksimal kekuatan radiusnya 3 kilo. Untuk pengendalian ya 3 kilo radiusnya itu yang saya rasakan.
bisa dilihat, misalnya kita sini hujan, di sini nggak hujan, dari utara mobil pada basah kuyup, nah, dari selatan itu cuma 3 kilo biasanya. Lebih dari itu walau misal belum pernah alami ya, karena kita seorang hamba dan kekuatan saya sangat kecil. Sebenarnya ilmu saya saya ilmunya rendah Mbak saya itu, rendah, tapi karena tekad dan sering diminta tolong, dengan terpaksa saya bersedia ya Allah mengizinkan. Jadi nggak ada yang lebih dari saya, nggak ada. Ya jelas saat ini kelebihan berat badan aja saya. Sama. Selain itu memang di situ kita harus kolaborasi dengan yang sekitar di situ. Senengannya yang di situ apa toh? Misalnya kayak Mbak Noven senangannya kok pecel, ya kita bawakan pecel. Kalau orang sudah namanya berkenan hatinya mesti akan membantu. Bina tere-tere seperti itu saya. Lah saya mesti selain permisi dengan yang penguasa di tempat sosok manusia ya non makhluk sehat, mesti saya kulon muni. Saya mesti diem di situ di rumah, besok mau kemana itu saya mohon petunjuk. Beliau mesti ini. Dan mesti saya mau ngomong yang sulit-sulit saya nggak mau. Saya sediakan uang aja beli sendiri. Nah, nek bunga kembang setaman mesti pisang raja biar seperti raja. Alang-alang itu kan di situ biar apa ya mau ada yang alang-alangi. Pandan wangi supaya aromanya wangi. Seperti itu. Dan tentunya namanya mewangi hujan adalah sesuatu yang istilahnya spekulasi. Nggak bisa dipastikan seperti eksakta 1 tambah 1 mesti 2, enggak. Yang kedua, jantungnya harus kuat karena sport jantung. Yang ketiga, jangan gampang kaget. Kalau gampang kaget, bahaya. Kaget seperti dengan itu. apa nih Pak? Kaget ada kejadian, mendung datang kaget. Terus panik. Ya, terus ada makhluk gelipet datang, jangan kaget. Karena memang di situ diperlukan salah satu ketabahan mental, kesiapan mental. Meskipun hanya duduk, bakar dupon, doa dengan mencangkul, padahal tenaganya keluarnya lebih banyak ini. Energi terserap. Karena antara cipto rasa karsonya harus menyatu. Kalau orang kejawen seperti itu. Ini cukup menarik nih Om, karena kan tadi ternyata Pak Roswadi memadukan dari keilmuan kejawennya juga kliniknya ini dengan sains. Itu yang saya sebagai awam baru tahu juga ya Pak, karena kan kayak yang kita taunya itu murni dari berarti apa ya? Ya kekuatan magis dan juga memang izin dari Tuhan gitu. Jadi kayak untuk biolistrik tadi kan kayak itu hal baru gitu. Nah, itu jenengan bisa menjelaskan lebih nggak? Maksudnya kayak apakah listriknya itu cuma dari si pawang hujannya ini saja, atau orang-orang yang di sekitarnya ini sebenarnya juga pada akhirnya secara tidak langsung mereka juga menyumbang? Ya, jelas biolistrik itu yang jelas kita dari diri kita. Kadang-kadang orang sekitar kita dimintai tolong tidak terasa. Rokok saya isi getaran tak bagikan gitu. Dengan merokok yang dari kami itu membantu. Salah satu yang paling signifikan adalah dengan rokok. Orang sekitarnya dibagi rokok. Kalau kita pakai tengkurap, mesti dia kan kaget. Kalau kita pakai dengan pakaian biasa, rokok. Itu yang orang tidak kenal. Orang yang kenal mesti panitia saya minta tolong. Rakyat satu ler monggo lah. Saya dibantu lah. Seperti itu karena kekuatan manusia sangat terbatas. Yang pertama, yang kedua di atas langit masih ada langit. Jadi takabur harus dihindarkan. Kalau kita kabur hancur kita. Dimanapun pokoknya di atas langit masih ada langit. Nggak ada yang just number one, nggak ada, hanya Allah gitu. Begitu Mbak Noven. Iya, tapi tetap ini ya, transfer pertukaran energinya itu tetap pakai perantara benda ini ya Om ya. Tapi berarti kayak gitu habis dikasih rokok nanti ikut lemes nggak? Kadang kan kita ibaratnya ya energinya juga ikut ini ya untuk menghalau hujan tidak tadi. biasa. Lemes pun tidak begitu terasa karena beliau tidak tahu. Tentunya itu dimintai bantuan energi tentunya. Tapi belinya kan tidak diberitahu sampean ya ini ngerokok nanti biar enggak biasanya. Karena hanya 1 batang. Oh iya.
cukup 1 Kayak batang. donasi, Mbak, Iya. modelnya. Jadi kalau istilahnya sesuatu yang berat digotong orang banyak kan jadi ringan. Ringan. Betul sih. Jadi ini falsafahnya bahwa kita hidup nggak bisa sendiri. Wong kita sendiri tertawa sendiri aja gila, orang gila. Jadi jangan lupa bahwa kita perlu bantuan orang lain. Iya. Filsafat yang harus ditekankan itu. Nggak bisa sendiri kita itu. Oke. Seperti itu. Leres, betul. Nah, tapi kalau tentang penggunaan sainsnya ya Pak, kan ilmu itu pasti kan selalu berkembang. Ya. Nah, kalau Pak Roso sendiri sebagai seorang pawang hujan yang memadukan tadi nggih, dari unsur kliniknya juga ada, unsur sainsnya juga ada perkembangan sains yang jenengan terapkan nggak dalam metode pengendalian hujan ini? Ada, Mbak. Apa itu? Salah satunya kita mengikuti ramalan cuaca BMKG. Jadi kita misalnya mau mengendalikan hujan di daerah Jogja, Condong Catur, kita lihat ramalan cuaca tanggal ini jam itu gimana, hujan apa enggak, arah angin berapa, kecepatannya kemana. Nah dengan itu kan arah angin ke utara, kita dorong ke utara dengan kecepatan kan, tapi dimohon pada Allah jangan sampai didorong kecepatan bisa merusak yang lain. Jadi mesti saya ngikuti di BMKG ramalan cuaca seperti ini. Yang kedua istilahnya bagaimana kita belajar secara diem meditasi dan belajar buka-buka literatur lah. Bagaimanapun meskipun jelek-jelek pernah sekolah di akademisi lah kita, pernah kuliah. Jadi untuk berkembang kita harus baca sana sini. Jadi ada namanya yang buku tertulis dan buku tidak tertulis. Yang ayat-ayat hidup yang tidak tertulis, salah satunya kita melihat bagaimana perilaku hewan, bagaimana perilaku tumbuhan, itu adalah ayat-ayat hidup. Kita dididik oleh itu. Dididik bagaimana kita kalau nerimo tuh contohnya pohon pisang. Kalau berbuah sekali ya sudah. Kalau pengen kuat ya seperti pohon jati. Pohon jati itu kalau pas kemarau menghilangkan kecantikannya, kebukanya rontok, kayaknya dia akan berkualitas. Maka nggak ada, mesti jati diri, nggak ada pelem diri dan sebagainya. Benar. Itu. Kita berkualitas, kita harus berani prihatin. Mantap. Ini ilmu-ilmu kehidupan juga ya Pak termasuk ya. Jadi yang disampaikan Pak Roso ini tadi sangat sangat menjawab juga pertanyaan teman-teman, mungkin bahkan mereka yang kadang ragu ya dengan pawang hujan itu, karena kadang ini aku dengar selentingan bahwa alah itu juga mereka buka ramalan cuaca kok. Bener yang kalian bilang benar, tapi bukan untuk bermain kata ya, tapi memang ada info-info yang dicari tadi ya Pak, arah angin, kecepatannya juga semacam itu. Jadi tetap banyak pertimbangan dan unsur yang dipakai, jadi nggak cuman kalau kalian mungkin mikirnya cuman klinik tok, itu tidak ya begitu. Nah ini pertanyaan kecil tapi mungkin sekaligus menutup obrolan kita hari ini ya Pak. Nih kalau tadi kan secara jarak itu kan 3 kilo nih. Muter gitu 3 kilo itu ke sana sini gitu. Radius 3 kilo. Radius 3 kilo. Nah kalau untuk durasinya seperti apa? Apakah juga ada mentoknya, maksimalnya, atau ya sesuai permintaan? Biasanya sesuai permintaan, tapi paling lama ya sehari semalam itu udah maksimal. 24 jam Pak ya? Ya itu maksimal. Karena kalau acara hari ini ya hujan ya pedot, nanti malam biar hujan, besok hujan ada acara lagi. Kalau di istilahnya tidur itu saya pribadi karena saya orang kekuatannya saya lemah saya itu. Bisanya ya seperti itu. Jadi dan lelaku utamanya ya kita memang untuk satu banyak keprihatinan ya, kalau orang Jawa ya mesti ada laku-laku tertentu lah, dan namanya mutih, poso dan sebagainya ya, kungkum dengan tempuran dan sebagainya. Kalau secara untuk meningkatkan biolistrik kita perlu latihan pernapasan. Lah untuk latihan pernapasan itu bisa cepat bangkit biolistriknya itu ada 2 cara, latihan dan dibangkitkan oleh seseorang. Kalau literatur yang pernah saya baca, tanpa dibangkitkan seperti Bruce Lee pernah dengar, itu punya biolistrik untuk pukulan jarak jauh tidak tersentuh itu latihannya 13 tahun. Nah, memang sesuatu akan cepat itu kalau reaksi katalisis, ada reaksi kimia, ada katalisatornya. Pencepat reaksi.
Kalau nggak ada katalisatornya ya tidak cepat gitu lah. Betul, Mbak. Kayak retro kan ada Ya, katalisnya. katalisnya. Iya, Itu. penyepat reaksi. Ya, reaksinya biar cepat gitu Oke. lah. Menarik sekali yang sudah Pak Roso bagikan ini ya, dan teman-teman ini mungkin sekali lagi ini adalah jawaban yang kalian dan kita juga cari. Mungkin buat teman-teman yang masih skeptis juga tentang hujan kok dikendalikan, ini kan pemberian Tuhan. Jangan salah, itu tadi jawabannya sudah diberikan oleh Pak Roso. Kalaupun kalian bingung, nonton dari awal dan jangan lupa juga subscribe ya Om. Iya. Jadi kalian tidak akan ketinggalan episode-episode terbaru dari obrolan santai, termasuk episode menarik seperti yang sudah kita obrolkan dengan Pak Roso hari ini. Begitu. Nah, ini sekian dulu ya untuk obrolan hari ini. Terima kasih Pak Roso. Terima kasih, Pak Untuk Roso. ilmu Sehat yang selalu. diberikan. Kalau Sukses. salah mohon maaf. Ya. Kita juga, Sama-sama. Pak. Oke. Om Hao boleh sekalian ditutup. Iya, terima kasih untuk Sobat Javanika yang masih menyaksikan dari awal hingga akhir dan tetap dukung podcast obrolan santai juga tim KTC dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Saya share banyak mungkin. Tinggalkan kritik dan masukan saran hanya di kolom komentar. Ya tutup akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah binaringan rahayu sagung dumadi.